Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ilham Ainur Rozikin dan teman saya Ilham Rosyadi. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus membahas makalah dari kelompok kami, yaitu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian Tuhan dalam perspektif Islam. Untuk mengetahui pengertian Tuhan dalam Islam, maka perlu dikaji rujukan dari Al-Quran tentang kata-kata yang memiliki makna Tuhan. Dalam Al-Quran, perkataan Tuhan dikenal dengan istilah Rob, Malik, atau Malik, dan Ilah. Masing-masing istilah tersebut memiliki tekanan arti sendiri-sendiri. Rob adalah Tuhan, Sang Maha Pencipta yang menciptakan keseluruhan alam ini. Tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi juga dimaksudkan sebagai Sang Maha Pemelihara. Dan juga setiap kejadian tidak lepas dari kekuasaannya sebagai Sang Maha Pengatur. Dari sisi pengakuan, tidak hanya kaum muslimin yang mengakui adanya Rob. Banyak orang di dunia barat tidak secara formal beragama, tetapi mereka mengakui adanya Dia Tuhan yang Maha Pencipta. Allah adalah satu-satunya Tuhan tanpa sekutu, Sang Pencipta, Hakim dari seluruh makhluk, Maha Kuasa, Maha Penyayang, serta Maha Pemurah. Dalam Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai Zat Maha Tinggi yang nyata dan esa, Pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Sedangkan menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah atau sering disebut dengan Asmaul Husna, yang memiliki arti yaitu nama-nama Allah yang baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah. Nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara nama Allah, 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang yaitu Ar-Rahim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurahhatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan, Dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia, Allah, dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Menurut surat Al-An'am ayat 103. Konsep ketuhanan dalam Islam digolongkan menjadi dua, yaitu konsep ketuhanan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Secara harfiah, dengan sedikit spekulasi sehingga banyak pakar ulama bidang akidah yang menyepakatinya, dan konsep ketuhanan yang bersifat spekulasi berdasarkan penafsiran mendalam yang bersifat spekulatif, filosofis, bahkan mistis. Dalam Al-Quran, perkataan Tuhan dikenal dalam istilah Rob, Malik atau Malik dan Ilah. Yang pertama, Rob adalah Tuhan, Sang Maha Pencipta. Yang kemudian Malik dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan pada Tuhan yang berkuasa, mempunyai, memiliki atau merajai sesuatu. Sedangkan Ilah yaitu secara etimologis mempunyai arti sebagai yang disembah dengan sebenarnya atau tidak sebenarnya, apa saja yang disembah manusia, dan ilah namanya.
dan itu ilah namanya. Mungkin itu dari penjelasan dari saya, mungkin dan kemudian akan dilanjut pembahasan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya mampu mencapai pada batas mengetahui bahwa zat Tuhan yang Maha Esa itu ada atau berwujud. Jika lebih daripada itu, maka manusia memerlukan bantuan berupa wahyu sebagai petunjuk dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus para nabi dan rasulnya untuk menjelaskan apa dan bagaimana Tuhan dengan petunjuk wahyu. Di antara bukti adanya Allah adalah berupa keadaan dan peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari. Maka jika orang yang menggunakan akalnya dengan sehat akan berkesimpulan bahwa keberadaan alam semesta dengan segala keadaan dan peristiwanya ini tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Kesimpulan hukum akal seperti ini akan muncul setelah memperhatikan keadaan alam semesta dari berbagai aspek. Di antaranya adalah 1. Keteraturan benda-benda langit. Bila kita perhatikan hukum adat yang ada pada benda-benda langit seperti matahari, bulan, semuanya berada dalam sistem yang teratur. Bulan tidak pernah terlambat untuk terbit pada setiap tahunnya, begitu juga dengan matahari yang tidak pernah terlambat untuk terbit di ufuk timur dan terbenam di barat. Maka keteraturan yang seperti itu menurut hukum akal pasti ada penciptanya dan ada yang mengatur perjalanannya. Maka sangat benar firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan perubahan malam dan siang sungguh menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menggunakan akal. Kemudian yang kedua adalah kebaharuan benda-benda langit. Di sisi lain, jika kita perhatikan lagi, masing-masing benda di alam ini semuanya adalah baru. Artinya baru di sini mengalami perubahan. Misalnya dari yang ada menjadi ada, dari yang kecil menjadi besar, dari yang muda menjadi tua, dan lain sebagainya. Maka kebaharuan benda-benda alam seperti itu juga menjadi petunjuk sehingga hukum akal menetapkan bahwa pada hakikatnya semua benda itu tidak memiliki wujud sendiri, tetapi adanya dia karena ada yang mewujudkan atau yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, jenis dan tingkatan makhluk. Selanjutnya, jika kita perhatikan, makhluk-makhluk alam semesta ini seperti tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, masing-masing memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita pelajari lebih lanjut tentang eksistensi alam di dunia ini, maka akan kita dapati 4 tingkatan eksistensi yang dapat dianalisa secara nyata. Yang pertama ada tingkat alam benda mati, yang kedua ada tingkat alam nabati, yang ketiga ada tingkat alam hewani, yang keempat ada tingkat alam insani. Maka jika ada tingkatan-tingkatan makhluk seperti ini, menurut hukum akal tidaklah terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya, dan ada yang menentukan jenis-jenisnya dengan tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang keempat,
ada kelahiran, pertumbuhan, dan kematian manusia. Manusia terlahir di dunia sebagai bayi. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Ada yang terlahir sebagai anak orang kaya, ada yang terlahir sebagai anak orang miskin, dan juga ada yang sehat, ada yang cacat. Maka ini semua bukan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Andainya kelahiran itu merupakan kemauan manusia itu sendiri, pastilah semua anak meminta dilahirkan dari orang kaya, meminta dilahirkan dari seorang pejabat, meminta dilahirkan dengan keadaan sehat dan tampan. Maka sudah pasti tidak seorang pun meminta dilahirkan dalam keadaan sumbing atau cacat dan dari orang yang miskin. Maka demikian juga dengan pertumbuhan manusia, dari bayi menuju kanak-kanak, kemudian menjadi remaja dan dewasa, kemudian menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia. Ini merupakan menjadi petunjuk bahwa manusia tidak berkuasa dengan kehidupannya sendiri, tetapi pada hakikatnya ada Sang Maha Penciptanya, ada Sang Maha Pengaturnya, dan juga ada Maha Kuasanya. Maka hukum syarak menetapkan hanya Allah yang memproklamasikan dirinya sebagai pencipta bagi alam semesta beserta segala isinya ini. Maka hukum syarak ini ditegaskan berulang kali dalam nas ayat-ayat Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang berarti, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Maka ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.